Dan inilah yang kita ciptakan di masyarakat kita, di petani kita. Terutama adalah bagaimana kita bersama-sama membangun pertanian. Tidak hanya semangka melon. Maraknya virus corona di Indonesia tidak mengurangi semangat petani di Kabupaten Nunukan untuk tetap giat turun ke kebun memanen buah semangka dan melon seperti yang dilakukan di Kecamatan Nunukan Selatan saat ini. Lahan seluas 2 hektar yang dikelola oleh Parindrungi atau yang akrab disapa dengan Bapak Kasdar dari kelompok tani Pesona Mansapa yang menanam buah semangka dan melon. Dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Mas Nyadi, semangka dan melon ini sudah berapa kali dilakukan. Ini juga untuk memotivasi petani lainnya agar tetap eksis sehingga bisa mencontohkan kelompok tani Pesona Mansapa. Komunikasi penyuluh di lapangan juga sangat baik. Ini adalah yang utama, karena jika kita sendiri tanpa adanya komunikasi dengan kelompok tani, baik itu penyuluh, akhirnya permasalahan itu tidak ada solusi. Petani-petani yang lain tetap juga eksis ya, bercontoh dengan petani yang Pesona Mansapa ini, petani lain juga termotivasi dan ini antar kelompok itu komunikasinya baik ya, karena juga dibantu dengan oleh penyuluh. Inilah yang utama. Kenapa? Karena kalau kita sendiri tanpa ada komunikasi dengan kelompok penyuluh, akhirnya permasalahan itu hanya berhenti di kita, tidak ada solusi. Dengan adanya komunikasi yang mungkin di kelompok lain itu bisa ada solusinya, nah kita belajar. Dan inilah yang kita ciptakan di masyarakat kita, di petani kita. Terutama adalah bagaimana kita bersama-sama membangun pertanian. Tidak hanya semangka melon. Saya kira kemarin ada beberapa waktu yang lalu teman-teman juga panen padi, dan itu untuk memotivasi juga petani kita ya, untuk kembali giat membuka lahan-lahannya. Dengan kondisi sekarang yang wabah yang sudah luar biasa sampai berdampak di kita, saya kira pertanian tidak boleh berhenti ya. Slogan dari Menteri Pertanian kita, pemerintah daerah kita juga, dan kita harus tetap eksis tapi juga tetap mengikut ketentuan atau peraturan yang ada ya. Artinya jaga jarak, pakai masker, nah itu. Tapi pertanian tidak boleh berhenti, dan kami dari dinas pemerintah daerah dan juga penyuluh di lapangan tetap gencar untuk giat mensosialisasikan bagaimana membangun pertanian. Harapan kita jadi ini tidak hanya berhenti di Tarakan, saya kira ya. Kalau bisa kita menguasai di Kaltara, dan kalau memang ibu kota nanti terbentuk, kita juga bisa mensuplai ke sana. Kalau transportasi juga nanti ke depan itu terbuka jalan daratnya. Dan yang kita pikirkan itu yang terdekat. Bagaimana kita memasuki pasarnya negara orang, Malaysia. Dan ini harus kita pikirkan. Jadi kita jangan pernah putus asa, jangan pernah juga merasa kapan kita bisa ke sana, atau kita harus terus dan ini perlu koordinasi dengan beberapa instansi, apa yang dibutuhkan di sana, bagaimana mekanismenya, karena kita harus mengikut peraturan yang ada. Tapi harapan yang besar kita bahwa pertanian kita di Nunukan khususnya ini bisa lebih eksis lagi di Kaltara ya. Ini yang kita harapkan, dan kita juga bisa nanti ke depannya mensuplai kebutuhan yang ada di ibu kota. Ya, kalau yang semangkanya ya ada Inden F1 ya, terus melonnya Jet Dew, terus dari Panamera Amara F1 ini semangka, dan juga dari King Black Gold ini semangka juga nih ya. Nah, ini karena apa? Karena ini yang sudah diusahakan Pak Asdar, dan ini pasarnya ada ya, disukai oleh konsumen ya. Karena memang kita menanam harus melihat pasar juga ya Pak Asdar ya, yang mana memang mereka suka. Jadi kalau semangka melon inilah jenis-jenisnya. Preview.
kan bertani terpengaruh oleh cuaca atau Iya, iklim. sudah hujan. Jadi kalau dia bagus bisa mencapai 20 ton. 1 hektar. Kalau memang ini kena kemarau. Kemarau yang panjang. Untuk air banyak. Sedangkan air kurang jadi Iya. aku agak-agak cuma mungkin ada 15 ton. 15. Kalau untuk dipasarkan berapa nih Pak? Harga. Bervariasi juga tergantung dari jenisnya kan. Ini yang begini dia 5.000, ada 6.000, ada 10.000. Saya berharap sama pemerintah kan agar tetap kami diperhatikan, biar kami lebih maju lagi ke depan. Pertanian khususnya semangka melon, alhamdulillah kami dari penyuluh senantiasa selalu memotivasi kepada petani agar mereka selalu mengerjakan lahan-lahannya. Kemudian perlu kita sampaikan di sini, dari penyuluh sendiri sudah memfasilitasi adanya pasar tani. Jadi mereka sudah tidak ragu lagi untuk pemasaran. Karena kenapa? Untuk saat ini aja kami stop pasar tani karena adanya pandemi, ya kan, adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga untuk kegiatan berkumpul itu kita ada himbauan, ada pembatasan lah, ya. Tapi sebelumnya kami adakan itu dua kali sebulan di alun-alun, terus kemudian di gedung Gadis 1 pernah kita adakan juga untuk pasar tani. Dan saya melihat untuk bukan satu hari sebenarnya, karena jam 6 sampai jam 8 pagi itu sudah hampir habis, 1 ton itu habis untuk dipasarkan. Itu semangka, melon, kemudian jagung, dan petani-petani yang lain. Jadi ada 20 kelompok tani yang kita fasilitasi untuk pasar taninya ini untuk saat ini, dan macam-macam komoditinya, mulai dari cabai, tomat, terong, sayuran, terus kemudian semangka, melon, dari buah-buahan, jagung ada juga, terus kemudian beras lokal.